Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua berada di lindungan dan naungannya. Sebelum mulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Nah, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Mata kuliah Creative and Critical Thinking ini memasuki pertemuan ke-11. Nah, sekarang kita membahas tentang menerapkan etika dalam berpikir kreatif dan kritis. Nah, dalam berpikir kreatif maupun kritis, itu kita perlu etika, di mana dalam bertindak, kita harus membutuhkan suatu ibaratnya SOP. Nah, SOP inilah yang mampu kita menerapkan etika itu. Kita bahas satu-satu tentang etika. Nah, etika ini adalah cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip melekat pada moralitas dengan mendefinisikan benar atau salah. Jadi, etika ini dia akan melekat terkait moralitas dengan mengimplementasikan mana yang benar maupun yang salah. Terus, secara singkat, kita dapat mendefinisikan etika ini sebagai disiplin ilmu filsafat yang berusaha membantu seseorang dalam mengenali perbuatan yang benar dan salah dalam hidup sehari-hari. Jadi, seseorang yang memiliki etika, dia akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah, di mana yang benar itu nanti akan diterapkan dengan baik, dan mungkin yang salah harus dihindari. Nah, disinilah dibutuhkanlah kita beretika. Terus, dalam prakteknya, etika itu mengacu pada cita-cita dan standar moral yang dipraktekkan atau tidak dipraktekkan, meskipun seharusnya demikian. Nah, terus ada yang menurut beberapa ahli juga, etika adalah ilmu yang menggali makna baik dan buruk, benar dan salah, lalu seseorang memanfaatkan akal dan hati nuraninya untuk mengejar tujuan hidup yang baik dan benar. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa seseorang yang memiliki etika, dia akan memanfaatkan akal dan pikiran dan hati nuraninya untuk mengejar tujuan yang baik dan benar. Nah, disinilah kenapa kita perlu etika untuk tahu mana yang batil, mana yang enggak. Nah, makanya dibutuhkanlah akal dan hati kita untuk mampu menerapkan tujuan hidup kita dengan benar. Jadi, seseorang yang dapat melakukan apapun yang mereka pilih yang dianggap baik dan layak, bahkan jika hati nuraninya mereka keberatan dan paling penting adalah tujuan mereka dapat terpenuhi. Jadi, dalam beretika itu, meskipun dalam hati kita ibaratnya menolak, tetapi dalam etikanya itu SOP-nya seperti itu, baiknya seperti itu, maka kita perlu untuk beretika untuk mencapai tujuan yang akan terpenuhi. Terus teman-teman semuanya, nah, tadi kan kita ada kaitannya nih, etika adalah moralitas untuk mengetahui mana yang benar dan yang salah. Nah, terus apa sih moralitas itu sendiri?
Nah, ini perlu kita ketahui. Dalam beretika, kita harus punya moral-moral yang diterapkan pada diri kita sendiri. Ini sangat penting, makanya etika sama moralitas itu hal yang berbeda namun saling berdampingan. Gitu. Nah, kita ketahui moralitas itu lebih berkaitan dengan pemahaman nilai baik dan buruk dari setiap perilaku seseorang. Sedangkan etika berkaitan dengan studi tentang baik dan buruk. Jadi, moralitas itu terkait lebih ke pemahaman nilai atau penerapannya, bukan dari setiap perilaku. Sedangkan kalau etika masih tentang studinya atau teorinya dari baik dan buruknya. Sehingga dalam kita udah tahu nih etika teorinya baik buruknya seperti ini, maka harus didampingi dengan moralitas, di mana moralitas ini implementasi dari perilaku seseorang terkait pemahaman sebuah etikanya. Kayak gitu. Jadi memang eh, etika dengan moralitas pada diri seseorang itu jalannya harus berdampingan. Agar apa? Agar terciptalah perilaku yang baik dan ataupun perilaku yang benar, yang dimana dia akan mampu menghargai atau mencapai tujuan dari dirinya sendiri itu. Nah, ini ada jenis dari etika sendiri yang harus kita pahami secara bersama-sama dalam menilai baik buruknya perilaku seseorang atau perilaku kita sendiri lebih lebih bisa kita artikan seperti itu. Nah, kita ketahui bahwa menurut Keraf tahun 2005 itu etika ada dua jenis etika, yaitu etika deskriptif dan normatif. Nah, etika deskriptif ini itu sebuah etika yang bertujuan untuk menyelidiki secara rasional dan kritis tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang manusia cari dalam hidupnya sebagai sesuatu yang berharga. Jadi, etika deskriptif ini sebagai penyuguhan fakta sebagai dasar untuk membuat penilaian mengenai tindakan atau sikap yang tepat. Bisa dipahami? Jadi, kita perlu ketahui bahwa etika deskriptif itu di mana kita berupa fakta, yaitu adanya fakta untuk sebagai dasar kita membuat penilaian terkait suatu kondisi itu, sehingga kita nanti atas penilaian itu mampu beretika menyikapi yang tepat. Jadi, disinilah yang dinamakan etika deskriptif. Sedangkan etika normatif itu tujuannya untuk membangun sikap dan pola pikir yang diinginkan, yang mana harus dimiliki seseorang sebagai sesuatu yang berharga dalam kehidupannya. Nah, etika normatif ini mampu memberikan nilai serta norma sebagai landasan konteks pengambilan keputusan. Kalau tadi deskriptif berdasarkan fakta, di mana nanti adanya fakta atau data itu kita menyikapi secara tepat. Sedangkan kalau normatif, itu membangun sikap atau pola perilaku yang diinginkan dari seseorang, di mana penilaian ini nanti bisa diambil untuk pengambilan keputusan. Lanjut, secara umum atau secara keseluruhannya, etika itu dapat diklasifikasikan menjadi dua juga, etika umum dan etika khusus. Nah, etika umum itu bagaimana? Etika umum itu berkaitan dengan kondisi mendasar di mana manusia bertindak secara etis. Nah, bagaimana manusia ini membuat keputusan secara etis, terus menerapkan teori dan prinsip moral dasarnya dengan memberikan panduan kepada yang lain untuk berperilaku, tolak ukur, untuk mengevaluasi baik dan buruknya suatu tindakan. Ini kalau etika umum ini
Ini biasanya bisa kita lakukan setiap harinya, di mana kita mampu bertindak secara etis. Contohnya apa? Nah, etika dalam berbisnis. Contohnya adanya kejujuran antara customer dengan penjualnya. Penjualnya etika etisnya sebagai customer itu kita beli pada konsepnya itu kita beli harusnya membayar dulu, bukan makan dulu kan. Kita membeli membayar dulu, barulah kita makan. Jadi itu udah hak kita. Secara etisnya seperti itu. Tetapi secara gampangnya kalau misalnya prosedurnya dari penjual itu boleh makan dulu, ya kita boleh seperti itu kalau dikehendaki dari transaksinya seperti itu. Contoh lagi, kalau kita makan gorengan 5 ya kita bayarnya 5. Nah, itu contoh dasarnya, contoh etika umumnya seperti itu. Kita nggak adanya kejujuran antara penjual dengan customer. Nah, terus etika khususnya gimana? Nah, etika khusus ini etika khusus ini itu pengaplikasian prinsip-prinsip moral dasar dalam ranah kehidupan khusus. Nah, aktivitas dalam konteks etika khusus inilah yang berupa bagaimana cara membuat keputusan dan bertindak dalam berbagai aspek kehidupan. Aktivitas yang dilakukan dan semua yang didasarkan pada metodologi, teori, dan prinsip moral yang mendasar. Contohnya bagaimana nih etika khusus? Etika khusus mungkin dengan ini ditujukan dengan aspek kehidupan. Nah, unggah-ungguh terhadap orang tua, nah itulah yang bisa kita artikan sebagai etika khusus. Karena adanya jenjang orang yang lebih muda harus menghormati orang tua. Nah, inilah yang dinamakan etika khusus. Adanya eh, berbagai aspek kehidupan yang harus kita berikan etika. Terus, ada lagi nih, dalam hal ini etika khusus itu dibagi menjadi dua. Etika pribadi, di mana etika ini membahas hanya tentang kewajiban dan sikap seseorang terhadap dirinya. Terus etika sosial membahas kewajiban, sikap, dan pola perilaku seseorang sebagai anggota umat manusia. Nah, etika pribadi ini etika pribadi inilah etika pribadi ini membahas tentang kewajiban dan sikap terhadap dirinya. Nah, kita itu perlu memberikan etika terhadap diri kita, di mana mungkin kalau sekarang eh, anak muda tuh lebih ke self reward buat dirinya, healing kah dan lain sebagainya. Itu termasuk kita memberikan hadiah pada diri kita. Hadiah inilah pencapaian titik kita memberikan etika yang baik pada diri kita. Atau enggak, contoh yang lain. Kita lagi apa namanya? Kita mungkin etika yang baik pada diri kita, kita memberikan siraman rohani atau melalui kajian atau melalui pelatihan workshop atau melalui keinginan kita untuk berbisnis dengan apa cara kita mungkin kita melalui pelatihan kewirausahaan, melalui pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan sebagainya, itu bisa wujud sebuah etika pada diri kita untuk memberikan kesenangan pada diri kita di mana kita harus memperoleh itu untuk mencapai tujuan kita. Itulah dinamakan etika pribadi kita. Nah, etika sosial itu kewajiban kita yang saya sebutkan tadi, kita mampu menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kita juga tidak boleh menyepelekan orang yang lebih muda dari kita. Nah, itulah dinamakan etika sosial. Ibaratnya dalam bahasa Jawa itu ada unggah-ungguh bahasa.
gitu. Terus teman-teman, etika dalam berpikir kritis tadi membahas terkait etika secara keseluruhan. Sekarang kita mengkerucut nih, etika dalam berpikir kritis itu bagaimana? Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwa sikap etis dalam penyampaian ketika mengucapkan pikiran atau pendapatan, sehingga kita mampu berbicara dan berpikir kritis ini harus sejalan dengan sikap etis kita, di mana sikap yang menunjukkan ketajaman sikap individu sebagai individu yang dapat berkomunikasi secara efektif dengan pihak lain atau kelompok. Nah, baik pemikiran kritis maupun pemandangan etis ini harus saling mendukung. Makanya, dalam berpikir kritis itu kita perlulah etika, di mana perilaku kritis dan etika ini juga jarang dalam kehidupan. Ada orang yang biasanya mampu berbicara atau berpikir kritisnya kuat, tetapi perilaku atau penyampaiannya itu tidak etis. Nah, ini nggak boleh, teman-teman. Jadi, apa namanya? Kita sebagai mahasiswa tentunya kita harus mampu menyampaikan pendapat kita dengan baik, namun didukung dengan etika yang etis. Jadi, kita nggak boleh semena-mena menyampaikan argumen kita untuk orang lain tanpa didukung dengan perilaku yang ibaratnya yang tidak baik. Jadi, seseorang itu, apalagi kita dalam bisnis ya, dalam bisnis atau dalam usaha manajemen, kita harus perlu nih orang-orang manajemen yang berpikir kritis, di mana dia harus mampu menaruh apa yang dipikirkannya, bukan menaruh, mengemas apa yang argumenkannya itu, apa yang dipikirkan secara kritis itu dikemas dengan perilaku yang baik. Penyampaiannya harus dengan intonasi yang tegas dan ibarat tegas namun tidak menyimpang atau menyinggung. Nah, inilah etika yang baik. Dengan nada bicara yang baik, perilakunya yang sopan, ada taktiknya, triknya, ibaratnya gerak tubuhnya yang menunjukkan bahwa itu apa namanya? Bahwa itu lebih menghormati menghormati itu perlu gerak-gerik tubuh. Itu termasuk etika, tidak hanya dalam berbicara saja. Nah, terus ada sebaliknya nih. Kadang ada orang yang memiliki etika yang baik, namun dia tidak mampu mengemas eh, pola pikirnya atau berpikir kritisnya itu dengan baik. Jadi, dia terbatas untuk berbicara, tapi dia mampu menyampaikannya dengan sopan santunnya atau etikanya dengan baik. Nah, ada juga orang seperti itu. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa kita perlu dua-duanya. Kita harus mampu melakukan sopan santun yang baik, beretika yang baik, dengan didukung kita harus mampu menyampaikan apa yang ada pada diri kita untuk berpikir kritis. Nah, jika etika menjadi standar untuk menentukan apa yang benar dan salah, maka diperlukanlah suatu prosedur untuk mengevaluasi tindakan sebelum mengambil keputusan. Nah, jadi orang yang mampu berpikir kritis dan mampu beretika dengan baik, dia nanti akan mengambil keputusannya pun dengan bijak atau tepat. Makanya lah diperlukan eh, konsep etika dan berpikir kritis ini saling berkaitan. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Kalau ada, disampaikan langsung ya. Almareza, Maulana Akbar, Muhammad Rizal. Belum ada, Bu. Kemarin katanya mau menyampaikan, kemarin kan belum jadi nih presentasi. Sekarang
minta tolong ditanggapin argumennya. Gimana Muhammad Rizal? Belum ada pertanyaan ya? Baik. Tadi berpikir secara kritis. Sekarang etika dalam berpikir kreatif. Sebentar, nggih. Nah, tadi etika dalam berpikir kritis, sekarang etika berpikir kreatif. Perlu teman-teman ketahui apa namanya? Seseorang yang kreatif itu juga harus dibutuhkan sebuah etika agar tidak terjadi kesombongan ataupun merasa dirinya hebat. Jadi, sebuah etika dalam berpikir kreatif sangat penting untuk dipahami karena kebebasan yang tidak mendasar atau terbatas. Terlalu banyak kebebasan inilah tidak baik. Jadi orang yang kreatif itu biasanya dia lebih bebas me, apa namanya mengimplementasikan apa yang akan dituju kreativitasnya. Nah, tetapi harus didukung dengan sebuah etika. Kenapa? Agar tidak melanggar peraturan dan agar seseorang itu tidak merasa bebas untuk berekspresi, tetapi eh, tidak boleh berlebihan karena yang berlebihan inilah nanti tidak baik untuk dilakukan atau tanpa memperdulikan orang sekitar atau perasaan orang sekitar. Makanya diperlukanlah sebuah etika dalam berpikir kreatif. Bisa dipahami? Jadi, teman-teman, orang yang memiliki kreativitas tinggi itu cenderung orangnya lebih explore atau lebih bebas untuk berekspresi. Nah, adanya kebebasan atau eksplorasi diri ini harus didukung dengan sebuah etika. Kenapa? Ini agar tidak menyimpang untuk dirinya sendiri dan orang lain tentunya. Terus, pada gagasan bahwa etika dan kreativitas sangat mendukung satu sama lain. Nah, dengan adanya kendala ini berfungsi sebagai pengingat untuk berpikir lebih kreatif, banyak percaya bahwa etika menghambat. Nah, ini banyak yang percaya bahwa adanya etika atau SOP yang baik itu menghambat kreativitas di tempat kerja tentunya. Orang yang kreatif di tempat kerja, mereka cenderung eh, lebih ingin aturannya sendiri. Nah, inilah yang mana orang-orang berpikir bahwa adanya etika itu atau wujud dari SOP dari perusahaan itu akan memberatkan atau menghambat sebuah karyawan untuk bereksplor dirinya. Padahal, nah contohnya nih, banyaknya pelaku kreatif yang melanggar etika dalam berkreativitas. Itu pencemaran dan plagiarisme. Nah, kenapa plagiarisme? Orang-orang yang kreatif itu cenderung dia lebih mengeksplor dirinya untuk mampu menguasai sesuatu dengan cepat dan tepat. Nah, disinilah ya dikhawatirkan karena adanya plagiarisme itu. Makanya dibutuhkanlah sebuah etika agar tidak kreativitas dari seseorang itu tidak menyimpang oleh orang lain. Kayak gitu. Bisa dipahami?
Ayo bertanya. Kalau Maulana Akbar, terus perlu kita ketahui juga bahwa etika dalam berpikir kreatif maupun kritis itu memang sangat diperlukan, yang mana disitulah kita harus mencerminkan pada diri kita agar kita itu bertindak sesuai dengan peraturan, tidak semena-mena. Gitu. Nah, terus kesimpulannya dari materi hari ini apa? Berpikir dan berbicara itu adalah kegiatan individu yang memerlukan keahlian tingkat tinggi, khususnya dalam hal bagaimana seseorang menganalisis. Baik pemikiran kritis maupun pandangan etis itu harus saling mendukung. Berpikir kritis melibatkan refleksi dalam mendalam pada suatu masalah, menjaga pikiran terbuka untuk pendekatan dan sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, sebuah etika dalam berpikir kreatif sangat penting untuk dipahami, yang mana eh, orang yang yang berlebihan adalah tanpa memperdulikan orang sekitar atau perasaan orang lain, itu harus diperlukan sebuah etika di mana berpikir kreatif ini merupakan tindakan konstruktif yang penting untuk meningkatkan fungsi otak dan mengembangkan gaya belajar yang sehat. Nah, dalam mengembangkan fungsi otak dan gaya belajar yang sehat inilah dibutuhkan sebuah etika agar nantinya imajinasi, pengetahuan, dan konsep itu mampu diterapkan dalam sebuah situasi atau kondisi yang tepat. Kayak gitu. Nah, dari sini ada pertanyaan, atau Bu Dewi ingin menambahkan poin-poin penting dari penerapan etika dalam berpikir kreatif dan kritis? Monggo Bu Dewi. Bu Dewi ingin menambahkan, atau ini teman-teman ada yang dipertanyakan lagi atau tidak? Kalau jadi Tidak ada, Bu. tidak ada, Bu ya ada, biar kita saling interaksi nih loh. Plan Akbar, posisinya di mana? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita mungkin akhiri untuk pertemuan pada minggu ini. Untuk minggu depan, mungkin kita lebih ke studi kasus, dan insya Allah saya share ke grup, ya, teman-teman. Dan apabila nanti ada, jadi kalian nanti yang presentasi untuk minggu depan, gitu ya.
Baik, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Semoga ilmu yang kita berikan, yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat dan tentunya memiliki keberkahan pada diri kita, gitu ya. Baik, sehat-sehat, jaga kondisi karena musimnya sedang memasuki musim hujan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih.